Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia dituntut untuk menguasai materi tahap gunung hutan. Materi gunung dan hutan merupakan latihan bagi personel Kopassus beroperasi di alam liar tanpa membawa bekal makanan sama sekali. Para prajurit Kopassus diharuskan mencari makanan dan minuman di dalam hutan selama 5 hari. Itu pun saat melakukan survival, prajurit Kopassus dihadapkan pada materi pelolosan dan kamtawanan. Di sini mereka diskenariokan ditangkap oleh musuh, lalu mengalami interogasi untuk mengorek data mengenai posisi pasukan kawan. Di sini mereka mesti memikirkan cara lolos dari musuh. Itu belum latihan lain seperti patroli jarak jauh, long march, kesemaptaan dan psikologi. Pada tahun 2024 lalu Kopassus melantik 214 prajurit baru Korps Baret Merah. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, SIP, MSI, resmi menutup pendidikan Komando Angkatan 107 TA 2023 di Pantai Permisan Cilacap, Jateng, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pendidikan Komando 107 TA 2023 dilaksanakan selama 7 bulan dengan jumlah peserta didik 232 orang prajurit Angkatan Darat terdiri dari perwira 54 orang, bintara 88 orang dan tamtama 90 orang, dan yang berhasil lulus pendidikan prajurit komando berjumlah 214 orang, jelas Puspen TNI pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Danjen Kopassus saat itu, Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi mengatakan sebagai prajurit komando harus siap mengabdi pada nusa dan bangsa. Semoga kualifikasi brevet komando yang telah kalian sandang dan janji prajurit komando yang kalian ingkarkan tadi, dapat mendorong dan memotivasi kalian untuk siap mengabdikan diri di satuan pasukan khusus. Dijelaskan pula oleh Danjen bahwa untuk menyandang Baret Merah kebanggaan perlu perjuangan melelahkan dan menguras tenaga. Pendidikan prajurit komando terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap basis, tahap hutan gunung dan tahap rawa laut. Tahap basis adalah tahap dasar atau ilmu-ilmu dasar yang wajib dimiliki para prajurit komando baik secara perorangan, kelompok maupun hubungan tim. Akhir tahap basis ditandai dengan UKK, uji keterampilan komando, dan tes psikologi khusus yang membutuhkan tekad yang tinggi serta karakter prajurit individu, di mana dalam keadaan stres dan lelah kalian tetap mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Menurutnya, bahkan ketika latihan tahap gunung hutan para calon prajurit komando mempertaruhkan nyawanya menghadapi cuaca ekstrim hingga medan berat. Hal ini dilakukan untuk membentuk jiwa korsa sebagai prajurit komando. Kemudian tahap gunung hutan merupakan aplikasi semua materi teknik dan taktik yang didapatkan selama tahap basis. Sebagai prajurit komando harus mampu mempertahankan diri dari berbagai macam medan dan cuaca yang ekstrim bahkan hingga nyawa sebagai taruhannya, sehingga terbentuk jiwa korsa sebagai prajurit komando. Menurut Deddy, memang gila latihan Kopassus, wajar saja hasilnya menciptakan pasukan siap tempur di segala medan operasi. Kini Kopassus mengajak pasukan khusus Australia pacu adrenalin di pertempuran hutan dalam tajuk latihan Dawn Komodo. Brotherhood of Arms, Latma Lintas Benua. Dawn Komodo, yang merupakan latihan bersama antara Kopassus Indonesia dan Special Operation Command Australia berlangsung dengan penuh adrenalin. Selama 2 minggu terakhir, kedua pasukan khusus tersebut banyak bertukar materi latihan mengenai beberapa perkembangan taktik dalam menghadapi pertempuran hutan dan perkotaan. Mulai dari TCCC, survival, tembak reaksi, pembebasan sandera, serta beberapa materi pasukan khusus lain, jelas Kopassus pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Baik Kopassus dan pasukan khusus Australia berkomitmen untuk terus menjalin latihan bersama ke depannya. Kedua negara berkomitmen untuk terus mengembangkan kerjasama terutama dalam menjalin latihan bersama sehingga banyak ilmu yang didapat, baik oleh dan untuk para prajurit saat bertugas di medan sebenarnya. Sudah siap dengan aksi penuh adrenalin lainnya, jelas Kopassus. Kopassus dan pasukan khusus Australia memang acap kali berlatih bersama.